Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu rekan-rekan, keberhasilan selalu menjangkut panjenengan semuanya. Di sini kami akan kasih info tentang anak bebon yang 18 bulan tidak beranak, terus kena kami sondo. Sekarang anaknya ini dia. Ini yang jantan lahir pertama. Ini jantan saudara-saudara. Pamer lambe nyebei deh. Tapi sebenarnya ini tidak istimewa loh, bukan spek kontes, cuman yo bagi saya lumayan lah pembreeding pemula saya. Seperti itu. Itu jantannya, yang ini betina. Kalau istilah galek yo nyebei. Ini adalah silangan antara kambing ini trasumar ini ya. Ini rekan saya bilang ini trasumar karena saya punya rekan dari Purworejo, alhamdulillah sempat hadir ke sini. Dia bilang, "Oh Pak Nur, ini terahnya kok sumar kambingin jenengan, dari mana dapatnya?" Aku ndak eruh silsilahe kambing iki kok ngendi mbiyen oleh Gus Babon Mas kula ngoten. Saya silangkan dengan ini kambing jantan punya Pak Kabi yang beli dari Kaji Soleh Gresik. Anak bendol. Enggak tahu, bukan anak bendol. Kambing itu pokoknya dari Kaji Soleh sudah balik, sudah dewasa. Kemudian pemikiran saya seperti ini. Sebenarnya kambing dari Kaji Soleh itu telinganya biasa saja, tapi saya suka dengan pasungnya yang ekstrim karena kambing saya ini induknya pasungnya lonjong, memanjang. Nah, secara teori saya sudah termasuk berhasil. Dengan induk seperti ini, saya bisa diberi anak seperti ini. Lebih panjang dagu nyandilnya ini ya. Ini tidak promosi kambing, tapi ini adalah bagaimana trik penyilangan. Bagaimana kita melakukan persilangan, tapi ya bagaimanapun tetap kambing itu berjodoh seperti orang. Kalau nggak berjodoh, bapaknya tampan, ibunya cantik, kadang anaknya ya tidak seperti bapak dan ibunya, seperti itu. Tapi kalau berjodoh ya tetap memperbaiki keturunan itu penting. Oke saudara-saudara, ini kambing ini umur sekitar kurang dari 1 minggu. Ini saya dot pakai susu murni, susu kambing. Nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana agar kos operasional kambing itu tidak terlalu banyak, karena setiap kambing PE itu tidak bisa dijual dengan mahal ya. Karena yang memberikan harga itu adalah kambingnya. Jadi yang bisa bikin harga itu adalah kambingnya. Sehingga setiap kambing PE tidak bisa dijual dengan harga fantastis. Tapi ada juga yang masih cempean sudah bisa terjual dengan fantastis. Itu karena spek kambingnya yang bisa dipandang secara materi, dia itu bisa masuk dalam spek kontes. Tapi kalau kambing saya memang saya rasa tidak ada yang masuk spek kontes. Cuman saya cinta sama PE karena PE itu lebih menarik bagi saya. Seperti itu. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, iki kambing iki saiki umurnya sekitar 5 harian lebih. Ini murni pakai susu kambing. Tapi biasanya operasional kambing itu apabila materinya tidak masuk spek kontes, kemudian kita kasih susu kambing sampai umur di atas 3 bulan, perhitungan saya adalah saya akan kalah. Karena harga kambing ini kadang tidak bisa laku di atas 7 juta. Seperti itu. Kemudian kos operasional kambing bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ketiga itu operasional standar. Kalau di kawasan Kampak sini susu itu per liternya 20.000 susu kambing. Itu kos operasionalnya mencapai 4,5 juta. Jadi kalau kambing PE mahal itu wajar ya. Kambing PE mahal wajar karena operasionalnya yang sangat mahal, seperti itu. Tapi kalau kambing PE itu dijual murah, itu mungkin karena rekan-rekan yang jual itu pas butuh duit kepejeng atau memang spek kambingnya kurang memuaskan. Tapi bagi saya kambing itu baik memuaskan atau tidak, tetap dia itu harus kita kasih susu. Nah, bagaimana rekan-rekan agar kambing panjenengan itu tetap bisa tumbuh kembang standar ya. Standar dalam artian tidak berlebihan gemuknya, tidak terlalu kurus. Nanti saya kasih contoh kambing saya yang saya anggap berhasil dan kambing saya yang saya anggap kurang berhasil karena eksperimen.
Ini saya ambilkan Mas ya, kambing saya yang umur 1 bulan. Sebentar ya. Oke, saudara-saudaraku, ini adalah kambing saya yang usia 1 bulan. Ini saya pakai eksperimen lagi. Ini termasuk berhasil 1 bulan. Ya apapun bentuknya daripada yang tidak berhasil, ini lebih berhasil. Karena punya rekan-rekan mungkin lebih berhasil daripada ini. Tapi ini saya memikirnya bagaimana tumbuh kembangnya dengan tingkat standar. Standar kita bikin yang wow tidak. Ini standar aja kambing ini. Ini umur 1 bulan, mulai umur 20 hari wis tak kasih menu andalan saya. Menunya apa Mas? Campur, saya bikin bubur kacang hijau sama kedelai. Saya blender halus sampai bisa diminum tanpa ada rasa kesedak. Jadi halus sekali. Kemudian saya campurkan susu 1:1. Sekarang umurnya sudah 1 bulan 1 minggu ini. 1 bulan berarti saya kasih susu plus kedelai dan kacang hijau itu sudah hampir lebih dari setengah bulan. Buktinya kambing saya tumbuh kembangnya normal. Ini contoh kambing yang 1 bulan 1 minggu. Nanti panjenengan tak kasih tahu kambing saya yang tidak berhasil sebagai eksperimen ya. Nanti tak kasih tahu. Yang berhasil juga saya kasih tahu. Kambing yang saya anggap secara pribadi saya adalah saya berhasil. Ini kambing ini umurnya 1 bulan lebih 1 minggu. Ini silangan antara Noni. Noni itu kambing saya yang kepala merah itu, yang wajahnya mirip-mirip India Belanda itu. Bule. Bule seperti bule saya namakan Noni. Ini saya silangkan dengan Bangun Asmoro, punya Pak Bruno dari Kerandu. Saya alhamdulillah ngawinke sama punya Pak Bruno itu termasuk lurinya itu luri laris punya Pak Bruno itu. Jadi kambing saya itu di sini dari kawinan Pak Bruno itu tidak ada ya tersisa sedikit pun. Sudah tinggal 2 ini aja. Semuanya laku walaupun dengan harga standar. Tapi saya bilang punya Pak Bruno itu luri laris seperti itu. Nah, ini adalah yang saya sebut kambing saya yang saya kasih susu campuran kacang hijau dan kedelai. Saya blender sama susu kambing. Saya persentase 1:1 sehari 3 kali. Ini termasuk bagi saya berhasil. Kemudian panjenengan tak kasih contoh kambing saya yang sangat tidak berhasil. Oke, sekarang skip dulu. Oke. Jeng jeng, ini saudaraku, kambingku yang tidak berhasil ya. Ini kambing darah beranak 2, betina dan jantan. Ya, yang betina ini di bawah saudaraku yang ada di Bukit Kembang sana. Ini yang jantannya. Kambing ini saya pakai eksperimen karena saya termasuk masih ragu dan pas keadaan keuangan bungkek dulunya itu. Ini kambing ini tidak saya kasih susu dot. Jadi kambing ini langsung nenen pada mboke. Nenen pada induknya. Sebenarnya speknya nggak begitu jelek loh kambing ini ya. Kupingnya ya luar biasa. Opo yang kambing kampak sing elek kan mboten. Nah, tapi sayang ini kambing ini perawatan yang kurang sehingga posturnya akan menjadi postur cepluan. Cara gini, lenten. Ini sudah umur 3 bulan setengah kambing ini. 3 bulan setengah Mas. Nanti tak didoi perbandingannya yang kambing umur 2 bulan setengah. Lagi ya. Ini adalah tingkat ketidakberhasilan yang luar biasa bagi seorang pembreeding. Ini walaupun umurnya 3 bulan setengah, saya tawarkan 2,5 juta tidak ada yang mau. Tapi ini saya akan pelihara, nanti akan saya buat tunggangan di hari raya Idul Adha besok calone. Ya. Sekarang tak kasih tahu sebagai pembanding kambing ini 3 bulan setengah dan kambing yang usia 2 bulan setengah. Oke. Iki sebagai pembanding kambing saya yang usia 3 bulan setengah. Mantep ya Robit. Ini kambing Anggora. Aduh kok rono. Rene le. Dipami usianya 2 bulan setengah. Seperti itu. Dibanding nanti ya anu Mang. Cemplon. Lon. Ya, nanti cemplon tak banding nih. Ini 2 bulan setengah.
Ini dengan disusu, tapi susunya juga tidak murni susu kambing. Ini saya campur-campur sama susu sapi sama kedelai. Memang ini tidak begitu gemuk, Mas. Kambing ini tidak begitu gemuk, tapi alhamdulillah sehat. Ini perbandingannya sebagai pembanding. Kalau bicara tentang spek, memang kambing saya speknya kurang bukan spek kontes ya, bukan spek kontes, tapi saya sebagai eksperimen bagaimana kita memelihara kambing yang baik, bagaimana kita memelihara kambing yang tidak berhasil, semua ada di sini. Seperti itu. Semua ada di sini. Sebenarnya kambing saya nggak banyak, hanya indukan itu sekitar berapa ya? Sekitar 11 induk. Seperti itu. Karena sedikit, Mas. Nggak seperti rekan-rekan banyak sekali. Ini sebagai eksperimen saja, sebagai pembanding. Rekan-rekan mau pilih yang mana? Mau pilih yang tidak dipelihara atau mau pilih yang dipelihara? Kalau yang dipelihara dengan bagus, biayanya juga akan mahal, harga kos jualnya juga harus mahal. Tapi kalau nggak dipelihara dengan bagus, ternyata walaupun PE tetap harganya jauh di bawah yang dipelihara. Seperti itu. Saya cuma berpesan kepada rekan-rekan, usahakan jangan menjual kambing PE hasil breeding panjenengan dengan harga murah, karena operasionalnya kambing PE itu mahal ya. Saya kasih tahu, susu 1 liter susu kambing 20.000 dikalikan per hari 3 botol ya. Untuk kambing usia 2 bulan ke atas sudah 3 botol per hari. Pokoknya total keseluruhan itu kalau nggak salah habisnya saya total dengan uang 4.500.000 itu pembukanya real untuk kambing saya yang itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebagai hiburan saja, jangan dipakai asumsi sebagai arahan pendidikan, arahan untuk panjenengan sukses, tapi ini aja edukasi hiburan buat panjenengan. Bagi yang berpuasa, kemarin ucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa Anda selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talent, Pak Ros.